Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Bayhaqi. Nama saya Arifat Hafiz. Nama saya Kamolana. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang PKN bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pengertian: perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak itu enggak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung sebagai suatu perlindungan dapat berbagai suatu unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, hal ini berguna untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Suatu ketentuan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga-jaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan dari pemerintah pada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan 38 kelas 12, SMA, SMK, MA, MAK selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Peran-peran lembaga penegak hukum.
Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan RI, advokat, hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian RI atau Polri, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13. Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum, yaitu 1. Melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapat teguran dari guru BK. Kedua, melanggar tata tertib berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya. Sanksi yang bisa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan. Yang ketiga, melanggar hukum pidana. Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku serta dipenjarakan. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Peran advokat dalam penegakan hukum. 1. Warga NRI bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keempat, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang kelima, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang keenam, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.